Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Rinda Canadiana, NRP 36, Ahmad Faiz Kamaludin, NRP 47, dan juga Luri Syafira Amelia, yaitu NRP 48. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kelima database lanjut, yaitu mengenai eksplisit kursor. Pertama, tentang kursor itu sendiri. Setiap statement SQL dieksekusi oleh server Oracle yang memiliki kursor masing-masing yang sudah terhubungnya, di mana kursor tersebut adalah yang pertama implicit kursor, di mana mendeklarasikan seluruh DML dan statement select SQL. Yang kedua explicit kursor, yaitu mendeklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Yang pertama fungsi kursor explicit, di mana seperti yang ada di gambar, kursor mengaktifkan set yang berisi tabel-tabel sebagai berikut. Mengontrol kursor eksplisit seperti ini. Pertama, mendeklarasikan membuka fetch, jika kosong maka close, kalau tidak maka di fetch lagi sampai kosong. Bisa dilihat contohnya. Cara mengontrol kursor eksplisit, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, membuka kursor. Yang kedua, mengambil sebuah baris dari beberapa ini, kemudian diambil satu, dilanjutkan terus sampai kosong. Jadi proses ini di looping sampai baris ini kosong. Kemudian menutup kursor. Nah, seperti ini. Kemudian mendeklarasikan kursor. Sintaks untuk mendeklarasikan kursor yaitu ini, kursor, nama kursor is select statementnya. Jangan mengikut sertakan klausa into pada deklarasi kursor. Bila pada baris yang diproses yang berada pada sequence yang spesifik dibutuhkan, gunakan klausa order by di query. Contohnya ini sebagai berikut. Kemudian membuka kursor, sintaknya yaitu open kemudian nama kursor. Langkahnya yang pertama, buka kursor untuk mengeksekusi query dan identifikasi set mana yang aktif. Jika query mengembalikan hasil tanpa baris, bukan exception yang muncul. Gunakan atribut kursor untuk mencoba hasil setelah pemanggilan query. Kemudian mengambil data dari kursor. Sintaknya yaitu fetch kursor, nama kursor into variabel 1, 2, dan seterusnya, dan record, nama recordnya. Mengambil kembali nilai baris saat ini menjadi variabel, termasuk nomor yang sama dengan variabel. Kemudian sesuaikan masing-masing variabel agar dapat berkorespondensi langsung posisinya dengan kolom. Cobalah apakah kursor berisi baris-baris tersebut. Mengambil data dari kursor. Contohnya masih sama, yaitu menggunakan fungsi fetch. Kemudian menutup kursor, yaitu close nama kursornya. Tutup kursor setelah menyelesaikan proses di baris-baris dalam tabel. Buka kembali kursor bila dibutuhkan, dan jangan mencoba untuk mengambil data dari kursor setelah atribut explicit kursor. Dapatkan status informasi mengenai sebuah kursor. Nah, bisa dibaca di gambar, ada atribut is open, not found, found, dan raw count. Atribut is open, yaitu untuk mengambil baris hanya ketika kursor dibuka. Gunakan atribut kursor is open sebelum menjalankan pengambilan untuk mencoba apakah kursor sudah terbuka atau belum. Contohnya seperti ini. Mengontrol beberapa pengambilan. Memproses beberapa baris dari kursor eksplisit menggunakan loop. Kemudian ambil sebuah baris dari tiap iterasi. Kemudian gunakan atribut kursor eksplisit untuk mencoba keberhasilan masing-masing pengambilan. Atribut not found dan raw count. Gunakan atribut kursor raw count untuk mengembalikan nilai pasti untuk tiap baris, dan gunakan atribut kursor untuk menentukan kapan keluar dari loop.
Misalnya, ini maksudnya gunakan atribut not found untuk menentukan kapan keluar dari loop. Kursor dan record. Proses dari baris-baris yang aktif diatur dengan mengambil nilai untuk diberikan ke record pada SQL. Nah, ini contoh implementasinya. Jadi ini nih hasilnya. Kursor for loops. Sintang yang digunakan yaitu sebagai berikut: for, looping for, record, nama recordnya in, nama kursornya, loop, statement 1, 2, dan seterusnya, kemudian end loop. Kursor for loop adalah jalan pintas untuk proses kursor eksplisit. Terjadi membuka, mengambil, keluar, dan menutup kursor secara implisit. Record dideklarasi secara implisit. Contohnya, menampilkan pegawai yang bekerja pada departemen. Itu contohnya ini, query-nya. Kursor for loops menggunakan subquery. Nah, di sini tidak perlu mendeklarasikan kursor. Contohnya, untuk latihannya, yang pertama, jalankan script berikut untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji atau salary dari pegawai. Nih, jadi di sini saya sudah menjawab untuk praktikum 5 ini. Kita tinggal menjalankan saja. Yang pertama yaitu create tabel. Kita tinggal menjalankan ya, seperti soalnya sudah ada. Nah, di sini terjadi error karena saya sebelumnya sudah menjalankan query ini. Jadi di sini muncul name is already used by exciting object. Berarti isinya sudah ada, sudah terbuat. Kemudian yang kedua, buat program PLSQL untuk menyimpan data n pegawai memiliki gaji tertinggi. Misal n diikutkan nilai 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Dengan keterangan sebagai berikut, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai n. Lewatkan nilainya pada blok PLSQL blok melalui variabel substitusi SQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji pada tabel top docs yang setelah dibuat sebelumnya. Uji program dengan memasukkan nilai n yang tidak umum, misal n sama dengan 0 atau n lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel tersebut sebelum diisi dengan n nilai gaji tertinggi. Nah, untuk nomor 2 saya sudah menjawab seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, oke, yang keluar gajinya 24.000, 17.000, 13.000 dan bisa dilihat. Kemudian nomor 3, buat sebuah program PLSQL untuk menampilkan data pegawai yang nama akhir atau last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya. Letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika nomor ID sama dengan 1.100 atau 101 atau 124, tampilkan pesan last name. Gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name. Gaji tidak perlu dinaikkan. Dengan di sini ada sebuah keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode SQL setiap kali menjalankan program. Auto repeat gitu maksudnya. Untuk nomor 3 saya juga sudah menjawab. Ini jangan lupa set echo off. Nah, oke. Berarti di sini yang tidak perlu dinaikkan atau yang gajinya lebih dari 5.000 berarti banyak ya. Bisa dilihat perlu dinaikkan, tidak perlu dinaikkan. Tapi beberapa juga ada yang perlu dinaikkan karena termasuk ke ini
kondisi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manajer ID 101 atau 124, maka pegawai tersebut gajinya perlu dinaikkan. Berarti seperti Raj, Walls, Matos ini memenuhi kondisi tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.